Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sri Maidawati. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar mengenai klasifikasi kunci dikotomi dan kunci determinasi. Oke, pembelajaran ini masih masuk ke dalam bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Oke, next. Nah, di sini ada gambar 5 gambar percabangan pohon ya. Nah, ini menunjukkan kepada pengklasifikasian makhluk hidup. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengklasifikasikan makhluk hidup? Oke. Nah, jadi sebelum kita mengetahui mengapa kita perlu mengklasifikasikan makhluk hidup, kita harus tahu dulu tuh apa pengertian klasifikasi makhluk hidup terlebih dahulu. Nah, klasifikasi makhluk hidup terdiri dari 2 kata, yaitu ada klasifikasi dan makhluk hidup. Klasifikasi itu artinya pengelompokan. Sedangkan makhluk hidup, kita sudah membahas ini ya, makhluk yang bisa bernapas, bergerak, bereproduksi, dan membutuhkan makanan. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri-cirinya. Tadi mengenai pertanyaan tadi, mengapa kita perlu mengklasifikasikan makhluk hidup? Tujuannya adalah supaya mempermudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Jadi kan makhluk hidup di dunia ini banyak, beraneka ragam. Nah, dengan adanya klasifikasi kita memudahkan mempelajari semua itu, semua yang ada di muka bumi ini gitu. Oke, next. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak taksonomi atau Bapak klasifikasi. Nah, namanya Carolius Linnaeus. Dia adalah ilmuwan Swedia. Kemudian Bapak taksonomi, disebut juga Bapak taksonomi. Kemudian beliau mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 2 kingdom. Nah, 2 kingdom ini tumbuhan dan hewan. Jadi terus sistem taksonomi, dia memperkenalkan sistem taksonomi. Kemudian memperkenalkan juga binominal nomenklatur. Itu ya. Oke, next. Selanjutnya, proses klasifikasi. Nah, proses klasifikasi ini ada 2 cara, yaitu menggunakan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Pertama, kita bahas dulu kunci dikotomi. Apa itu kunci dikotomi? Kunci dikotomi adalah 2 cabang. Kunci itu kunci ya. Dikotomi itu adalah 2 cabang atau lawan kata atau persamaan dan perbedaan. Jadi kunci dikotomi itu 2 percabangan yang bisa memuat tentang lawan kata, baik itu persamaan dan perbedaan. Contohnya adalah misalkan hewan ini memiliki 2 kaki. Terus yang satunya hewan ini tidak memiliki 2 kaki. Nah, itu contohnya kunci dikotomi. Oke, next. Nah, di dalam klasifikasi dikenal juga tingkat taksonomi. Apa itu tingkat taksonomi? Nah, di sini ada dari kingdom, divisi. Kingdom itu kerajaan. Contohnya tadi ya, misalkan kalau 2 kingdom, ada kingdom hewan dan kingdom tumbuhan. Sekarang itu sudah sampai 6 kingdom, tapi Ibu akan memperkenalkan kepada kalian cukup 5 kingdom aja. Nah, nanti Ibu perkenalkan ya. Terus ada di sini di bawah kingdom itu ada divisi dan filum. Kalau divisi untuk hewan, kalau filum untuk tumbuhan. Ada kelas, ada ordo, ada familia, ada genus, ada spesies. Nah, manusia itu termasuk ke dalam spesies Homo sapiens. Kingdomnya animalia atau hewan. Nah,
di sini. Jadi, semakin bawah tingkat taksonomi, semakin sedikit perbedaannya, semakin banyak persamaannya. Jadi, kalau misalkan dari kingdom sampai spesies ini semakin bawah ya, maka sedikit perbedaannya, semakin banyak persamaannya. Oke, ini. Jadi, makhluk hidup itu dikelompokkan ke dalam 5 kingdom. Ini ya, Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Nah, kingdomnya ada protista, pertama ada monera. Monera itu dari bakteri-bakteri yang kayak gitu ya. Kalau protista itu kayak alga, rumput laut yang kayak gitu. Terus ada pungi. Kingdom pungi itu mushroom. Kalian pasti tahu ini. Jamur-jamuran, terus kayak di tempe itu suka ada putih-putihnya, itu masuk ke pungi. Terus ada kingdom plantae atau tumbuhan. Selanjutnya ada kingdom animalia atau hewan. Nah, kita masuk ke kingdom animalia. Oke, next. Nah, sebelum kita jadi sebelum kita mengelompokkan hewan, ini ada dasarnya. Dasar pengelompokannya yaitu contoh dibagi 2 ya, ada tumbuhan, ada hewan. Pertama, Ibu jelaskan dulu mengenai tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dikelompokkan misalkan dari cara perkembangbiakannya. Ada yang berasal dari spora dan ada yang berasal dari bunga. Terus ada dari habitusnya, apakah bentuk tumbuhannya itu pohon, perdu atau semak-semak. Terus cara berkembang biaknya ada yang generatif, ada yang vegetatif, atau enggak ada yang seksual, ada yang aseksual. Kemudian kita bisa mengelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuk daun. Contohnya ada yang daunnya lurus, ada yang bercabang, ada yang bercabang 2, 3, 5 gitu ya. Terus, dasar pengelompokan hewan itu ada yang dari saluran pencernaan. Ada yang masih sederhana atau seperti kita manusia udah sempurna. Nah, rangka tubuh, ada yang punya rangka tubuh, ada yang tidak punya rangka tubuh. Terus yang punya juga ada yang punya ini nih, tulang belakang, ada yang tidak punya tulang belakang. Terus kalian kalau bisa mau mengelompokkan berdasarkan alat gerak, contohnya ada yang punya kaki, ada yang tidak punya kaki. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kunci dikotomi yang cuman menjelaskan 2 percabangan lawan kata, kalau ini kita akan belajar tentang kunci determinasi. Oke, kunci determinasi adalah cara mengidentifikasi atau mengenal organisme dengan mengurutkan ciri-cirinya. Jadi keterangan ciri-ciri makhluk hidupnya jelas ya. Dimana di dalamnya juga sama memuat dikotom. Ternyata kunci determinasi juga di dalamnya ada lawan katanya. Terus menggunakan kata tidak atau bukan. Nah, ibu saya bingung. Contohnya masih bingung nih. Yuk kita belajar Oke, sekarang kita akan mulai contoh latihan soal pengklasifikasian. Nah, di sini ada gambar apa? Oke, betul. Ini gambar kura-kura ya. Coba perhatikan ciri-ciri yang kalian bisa amati dari kura-kura ini. Ya, betul. Kakinya ada 4. Langsung saja ya. Kita akan coba mengurutkan kunci determinasi dari binatang ini. Nah, coba cara membuat kunci determinasi kita lihat dulu dari poin nomor 1. Nah, nomor 1A, menyusui anaknya. Apakah kura-kura ini menyusui anaknya? Tidak. Oke, lanjut. 1B, tidak menyusui anaknya. Nanti tulis ya. Di sini 1B ditulis. Nah, 1B menyuruh
lanjut ke angka 2 katanya. Oke, lanjut ke angka 2. 2A memiliki sirip. Apakah kura-kura memiliki sirip? Tidak ada ya, di sini tidak ada sirip. Oke, B, lanjut. 2B tidak memiliki sirip. Berarti tulis di sini 1B, 2B. Perintah dari 2B yaitu lanjut ke nomor 3. Oke, 3A, tubuh tertutup bulu. Kura-kura apakah tertutup bulu? Tidak. Nah, maka 3B dong, tubuh tidak tertutup bulu. Tulis 1B, 2B, 3B. 3B menyuruh kita untuk lanjut ke poin 4. Di mana poin 4 ini 4A. Kulit bersisik dan tidak basah. Nah, kulitnya benar ya, ini tempurungnya bersisik dan tidak basah. Oke, tulis lagi berarti 1B, 2B, 3B, dan 4A. Nah, karena di sini tidak perintahnya tulisannya reptil, berarti kunci determinasi kura-kura termasuk ke dalam kelas reptil. Dengan urutan kunci determinasinya 1B, 2B, 3B, dan 4A. Oke, sekian pembelajaran kali ini. See you di ulangan minggu depan ya. Semoga kalian paham mengenai klasifikasi kunci dikotomi dan kunci determinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.